Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok terkait dengan agenda 1, yaitu isu kontemporer. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Dinda Dini Surabaru Kaban SAG. Yang kedua, Dumainda Sinaga SSI. Yang ketiga, Lana Sari Hasibuan SH. Yang keempat, Paulita Turnip Eskom. Dan yang terakhir, yang kelima, Stefani Brigita Bortarigan SPD. Peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Balai Diklat Keagamaan Medan, Gelombang 2 Angkatan 6, Kelompok 3. Baiklah, yang pertama sekali, mari kita cari tahu sebenarnya apa itu perdagangan manusia. Nah, dari definisi yang bisa kita ambil, bahwasanya potret perdagangan manusia itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau bahkan penculikan. Termasuk juga di dalamnya penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terdapat beberapa bentuk-bentuk eksploitasi. Yang pertama adalah pekerja migran ilegal. Pekerja migran ilegal adalah individu yang berpindah ke negara lain untuk bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang sah secara hukum, seperti tidak memiliki visa kerja, paspor palsu, atau menggunakan agen penyalur tidak resmi. Bentuk eksploitasi yang kedua adalah pengemis anak dan pembantu rumah tangga anak. Anak-anak yang dijadikan pengemis, baik di jalanan maupun di tempat umum, seringkali dikendalikan oleh orang dewasa, yaitu biasanya sindikat. Mereka dipaksa mengemis dan harus menyerahkan uang hasilnya kepada pelaku. Karena tidak memiliki kontrol dan dikendalikan oleh sindikat, pengemis dan pembantu rumah tangga anak sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Bentuk eksploitasi yang ketiga adalah eksploitasi seksual, yakni pemaksaan seseorang, terutama perempuan dan anak, untuk melakukan aktivitas seksual demi keuntungan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Eksploitasi seksual merupakan tujuan utama dari banyak kasus perdagangan manusia. Bentuk eksploitasi yang keempat adalah perdagangan organ tubuh, yakni praktik ilegal di mana organ manusia seperti ginjal, hati, atau bagian tubuh lain dijual atau diambil secara paksa dari seseorang. Perdagangan organ tubuh merupakan bagian dari bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perdagangan manusia menjadi isu yang kritis di Indonesia. Indonesia adalah negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Karenanya, angka perdagangan manusia di Indonesia terbilang tinggi. Data Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan kurang lebih 700 kasus perdagangan manusia dilaporkan, sementara ribuan lainnya belum terungkap. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, beberapa wilayah yang rawan kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah wilayah NTT, NTB, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Selanjutnya yaitu materi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemiskinan dan minimnya lapangan kerja. Tuntutan ekonomi membuat korban tidak berpikir panjang dan terjerat dalam perdagangan manusia. Faktor kedua adalah kurangnya pendidikan dan informasi. Rendahnya tingkat literasi masyarakat menyebabkan mudahnya masyarakat tertipu sindikat perdagangan orang. Faktor ketiga adalah budaya migrasi tanpa perlindungan hukum. Lemahnya perlindungan dan kepastian hukum menyebabkan status pekerja migran menjadi semakin mudah untuk dimanfaatkan oleh sindikat. Faktor-faktor tersebut didukung pula oleh kurangnya pengawasan terhadap agen perekrutan kerja. Selanjutnya ada berbagai modus operandi perdagangan manusia di Indonesia. Yang pertama, perekrutan melalui media sosial atau tetangga.
Modus ini menjadi salah satu modus yang paling sering dilakukan karena tingginya konsumsi media sosial di Indonesia. Modus kedua yaitu adalah janji kerja di luar negeri tanpa kontrak resmi. Modus ini berhubungan dengan sulitnya ekonomi di Indonesia dan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Modus selanjutnya adalah dijodohkan atau dinikahkan secara paksa ke luar negeri. Hal ini sering menimpa perempuan yang sering dikendalikan oleh orang lain. Dan yang keempat adalah perekrutan melalui agen tenaga kerja ilegal tanpa izin. Modus ini didukung oleh lemahnya perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia. Perdagangan manusia meninggalkan dampak buruk berkepanjangan bagi korban. Mereka yang menjadi korban perdagangan manusia sering mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tahukah kamu kekerasan fisik ini berujung apa? Yang pertama, trauma berkepanjangan yang mengganggu kualitas hidup seseorang, di mana mereka yang dipaksa bekerja ke luar negeri secara ilegal juga terpaksa harus terpisah dari keluarga mereka. Hal ini mendukung semakin kaburnya identitas seseorang. Sementara itu, saat kembali ke Indonesia, kondisi mereka juga diperburuk dengan lemahnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban. Selain kesulitan hukum, korban juga cenderung kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial sebagai akibat dari trauma yang berkepanjangan. Seiring dengan semakin meningkatkan eskalasi perdagangan manusia, pemerintah sendiri tetap terus melakukan upaya hukum. Di antaranya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di samping itu, pemerintah sendiri juga melakukan upaya lain melalui pembentukan gugus tugas TPPO nasional dan daerah, pemberdayaan desa sadar migrasi atau desmigratif, perlindungan pekerjaan migran Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, juga kolaborasi dengan LSM dan lembaga internasional, di mana upaya-upaya ini sangat diharapkan dapat membendung tingginya angka perdagangan manusia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga dapat berkontribusi dalam memberantas perdagangan terhadap manusia. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan, pertama ialah edukasi sejak dini. Edukasi akan membentengi generasi muda dari berbagai sindikat perdagangan manusia. Kemudian yang kedua, tetap waspada terhadap tawaran-tawaran pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut dibarengi dengan iming-iming yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lalu yang terakhir adalah melakukan tindakan aktif dengan melaporkan dugaan TPPO ke call center 129 atau lapor.go.id. Satu suara kita bisa selamatkan satu jiwa. Demikian video edukasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.